Sebetulnya itu kalau mulai dulu, memang pendapatan salary atau gaji itu memang berbeda grafiknya dengan harga rumah. Sehingga banyak sekali orang yang minat untuk berinvestasi di rumah atau di properti. Tapi memang kali ini ada persoalan khusus, yaitu adanya pandemi COVID yang 2 tahun, ditambah perang Rusia-Ukraina, itu yang membuat adanya inflasi. Nah, inflasi ini kan di Indonesia masih under control, masih termasuk salah satu yang terkecil di dunia inflasinya. Nah, ini saya optimis naiknya nggak terlalu berarti. Yang penting sekarang adalah persyaratan dalam pengadaan rumah ini jangan dipersulit, harganya juga rasional. Itu masyarakat pasti bisa memiliki. Kedua, memang lahan memang sekarang kurang. Jadi Pak Basuki Menteri PUPR sudah menyampaikan bahwa untuk penduduk yang 2 juta ke atas, waktu periode pertama, dia sudah menyampaikan untuk tinggal di rumah susun. Tapi sosialisasi kita memang kurang, karena apa? Harga rumah susun itu mahal di harga bangunannya. Untuk itu kita PUPR sudah memberikan ide bersama dengan kami, sudah kita diskusikan dengan perbankan untuk membuat rent to own, supaya mereka bisa memiliki rumah lebih cepat dan bisa terrealisasi untuk unit-unit berupa rumah susun. Itu kira-kira. Baik, saya akan ke Pak Mirdal. Pak Mirdal, harga rumah kan ini semakin mahal begitu ya, masyarakat juga kian sulit nih membeli hunian. Lalu langkah apa yang bisa diambil pemerintah untuk mendorong daya beli sektor properti? Ya, yang paling utama tentunya agar daya beli dari masyarakat relatif terjangkau ya untuk membeli rumah. Ini tentunya peranan fiskal pemerintah sangat krusial sekali. Bagaimana peranan fiskal pemerintah didorong untuk saat ini? Pertama terkait dengan kebijakan PPN ya. Kalau kita lihat dalam beberapa periode terakhir selama pandemi ini kan pemerintah melakukan kebijakan pembebasan PPN terutama bagi para calon pembeli rumah yang memiliki harga di bawah 1 atau 2 miliar. Ini katanya cukup membantu ya, karena tentu saja para calon pembeli yang tadinya melihat banderol harga rumah itu begitu mahal, saat ini kelihatannya itu relatif terbantu ya, apalagi kalau kita lihat sebenarnya untuk pilihan properti juga relatif beragam. Ada yang dekat dengan wilayah perkantoran, ada yang dekat dengan wilayah perbatasan, ataupun juga ada yang lokasinya dekat tempat terintegrasi transportasi publik. Ini yang kelihatannya menjadi pilihan utama. Apalagi juga yang kedua, peranan pemerintah dalam hal ini dalam melakukan pembangunan infrastruktur, ini begitu krusial juga karena dengan pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan baik antar wilayah, khususnya antara wilayah aglomerasi, tentunya kita harapkan disinilah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon lokasi hunian properti yang masif. Jadi kalau misalkan kita lihat di beberapa wilayah Jabodetabek dengan koneksi yang sangat baik, entah itu via kendaraan transportasi roda 2 ataupun juga kereta api dengan baik koneksinya, tentu ini akan memberikan daya tarik tersendiri bagi calon pembeli rumah. Lalu yang ketiga, tentunya adalah peranan fiskal pemerintah untuk mengendalikan harga, terutama harga barang-barang publik. Dengan posisi APBN kita hingga periode semester pertama yang mampu surplus lebih dari 70 triliun rupiah, kita harapkan ada peranan lebih dari pemerintah untuk mengakomodir supaya pergerakan harga publik yang berimplikasi pada inflasi ini kita harapkan menjadi lebih terkendali. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut kita harapkan pasar properti ini bisa lebih menarik di tengah kondisi pemulihan ekonomi seperti saat ini. Dan kita harapkan juga tentunya juga ada peranan pemerintah selain dari insentif fiskal, ya kita lihat kemungkinan dari kebijakan pemerintah untuk program yang namanya social safety net ini jangan secara drastis itu dikurangi untuk periode tahun ke depan.
Supaya apa? Supaya masyarakat yang memang dalam tahapan ini, tahapan pemulihan ekonomi yang sebelumnya mereka kesulitan income-nya itu karena untuk kebutuhan basic, ya kita harapkan ini akan terbantu karena ada program social safety net oleh pemerintah sehingga ke depannya mereka pun juga bisa melakukan konsumsi ataupun juga pemenuhan kebutuhan papan. Selain juga pemenuhan kebutuhan yang lebih primer lagi seperti sandang ataupun juga pangan.